podcast ini untuk kamu yang sudah berkeluarga dan menjadi bagian dari kaum milenial. Hai, welcome to my YouTube channel bersama saya Alia Natasha, Certified Financial Planner. Di video kali ini aku akan membahas kesulitan finansial khusus keluarga milenial. Hal yang paling bikin shock untuk keluarga milenial adalah kemarin nih, 2 tahun yang lalu, di tahun 2020 kita terkena yang namanya pandemi COVID. Sedangkan pandemi ini sendiri terjadi sekitar 100 tahun yang lalu. Berarti orang tua kita ataupun kakek nenek kita sebelumnya mungkin tidak pernah mengenal masa pandemi. Dan pandemi ini terjadi di dunia modern yang akhirnya justru bikin kita melek dan paham, atau ya belum paham-paham banget tapi pengen belajar tentang finansial. Walau pandemi ini semoga segera berakhir dan menjadi endemi, tapi yang namanya kesulitan finansial para millennials ini maupun mungkin Gen Z nih yang baru-baru aja masuk ke dunia kerja ini kerasa banget. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan inflasi. Inflasi ini sangat real dan kena banget ya hampir di seluruh lapisan masyarakat dan juga harga kebutuhan. Paling sederhananya, kesulitan yang sekarang kita alami adalah ngatur budget. Budget itu kita rasa nggak pernah cukup. Kenapa? Karena ternyata gaji kita itu feels like never enough gitu. Nggak pernah cukup dan cukup. Karena kalau gaji itu besar, gaji itu kerasanya kecil. Apa sih yang bikin kurang? Ternyata ada di kata pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga keluarga milenial ini ternyata sangat besar. Nah, ini adalah 3 pos terbesar dari pengeluaran keluarga milenial. Yang pertama adalah pos pengeluaran rumah tangga, yang kedua adalah pos cicilan, dan yang ketiga adalah biaya sekolah anak. Oke, kita bahas dari pos yang pertama dulu nih. Apa aja sih yang masuk ke budget-budget pos pengeluaran rumah tangga? Yang paling besar kita lihat ini adalah groceries. Jadi belanja makanan, belanja bulanan, alat kebersihan, alat sabun, cuci, dan semacamnya itu menempati porsi yang paling besar. Disusul dengan berbagai tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan gas, tagihan internet, dan tagihan lainnya. Yang kedua, pos pengeluaran besarnya adalah di cicilan. Adanya cicilan KPR atau cicilan kendaraan bermotor, atau bahkan ada cicilan utang, mungkin utang orang tua, ataupun ada cicilan utang-utang lainnya. Apa nih biasanya yang masuk ke cicilan utang-utang lainnya? Misalnya seperti handphone atau laptop, biasanya sih berupa gadget atau alat-alat kebutuhan rumah tangga seperti alat-alat masak juga kadang dicicil. Pos pengeluaran terbesar yang ketiga adalah biaya sekolah anak. Jadi selain kita bayar SPP bulanan, kita juga membayar biaya les dan ekstrakurikuler. Belum lagi ditambah biaya jajan-jajan anak. Jadi dihitung sendiri memang kalau secara rata-rata inilah 3 pos alokasi terbesar pengeluaran rumah tangga milenial. Sekarang udah tahu kan ya budget-budget tersebut, tapi ternyata di luar budget bulanan tadi ada yang namanya budget tahunan. Jadi apa sih yang namanya budget tahunan itu? Ini adalah budget spesial yang dikhususkan ketika kita memiliki satu rutinitas yang terjadi hanya 1 tahun atau 2 kali dalam setahun. Nah, yang termasuk budget-budget tahunan ini seperti misalnya membayar, kalau kamu beli rumah, kamu harus bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau kamu memiliki kendaraan bermotor, kamu harus membayar perpanjangan STNK. Khusus untuk kamu yang sudah berumah tangga, mungkin ada baiknya kamu memasukkan biaya maintenance rumah ataupun kendaraan kamu yang mungkin perlu diservis atau ada perbaikan seperti genteng bocor atau keran bocor. Nah, itu coba deh dibikin masuk ke budget tahunan. Begitupun dengan acara-acara perayaan lainnya, seperti misalnya ulang tahun suami, ulang tahun istri, anak, atau misalnya ada perayaan hari agama-agama tertentu seperti misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun Natal yang memerlukan ekstra budget. Nah, ini coba diperhitungkan dalam setahun ini kamu bisa nabung berapa ya untuk budget-budget tahunan tersebut. Ternyata salah satu kesulitan finansial keluarga milenial ini adalah terkait investasi ataupun asuransi.
Kalau berdasarkan data, kita ini generasi milenial adalah generasi yang teredukasi dan memiliki banyak akses informasi terkait investasi dan asuransi. Tapi saking banyaknya informasi di luar sana, kita jadi overexpose dan kesusahan memilih mana sih yang baik, mana yang benar, dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan apa yang terjadi? Ternyata banyak banget di antara kita yang terjebak dengan investasi bodong. Jadi kesalahan milenial ini mungkin ada daya saing, ada daya merasa ingin gitu ya, bersaing kayak, oh dia bisa kaya berarti saya juga bisa kaya dengan cara berinvestasi di aset-aset yang risky tapi dijanjikan hasil segini. Wait, nggak seperti itu caranya. Jadi kesulitan kita di sini adalah memfilter informasi dan mencari sumber edukasi yang tepat agar kita bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Dan inilah adalah kesulitan terbesar yang dialami hampir semua milenial, baik yang masih single ataupun yang udah berkeluarga, yaitu kenaikan harga-harga alias inflasi jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji. Yang harus kalian tahu kalau ada yang namanya core inflation. Nah, core inflation ini adalah inflasi inti gabungan dari seluruh kenaikan harga kecuali harga-harga makanan dan energi sektor. Kenapa harga makanan dan energi sektor ini tidak termasuk dalam core inflation? Karena harganya sangat volatil. Sedangkan kenaikan harga-harga bahan makanan dan juga biaya sekolah ini melampaui dari core inflation. Aku inget banget ya di bulan Januari kemarin, karena aku sering belanja dan aku yang belanja kebutuhan di rumah, itu kayak mentega deh, kalau minyak memang naik gitu. Mentega yang harga satu bungkusnya itu 10.000, kemarin di bulan Mei akhir itu udah jadi 15.000, berarti kan naik 50% itu mentega. Sedangkan kalau dari pengalaman dan aku bayaran sekolah, itu hampir setiap tahun kenaikan biaya SPP sekolah TK dan SD swasta itu rata-rata di 10%-an. Memang selama 2 tahun terakhir pas pandemi ini ada beberapa sekolah yang tidak menaikkan biaya-biaya tersebut. Tapi justru di sini aku ingin mengajak betapa pentingnya kita tahu nih dan aware terkait kenaikan harga-harga ini dibandingkan kenaikan gaji kita. Karena akan jauh lebih susah untuk kita catch up kenaikan gaji. Karena ketika kita mau naik gaji, yang menentukan itu adalah perusahaan, terus performance kita, dan baik atau buruknya ekonomi. Sedangkan kenaikan gaji rata-rata mengikuti core inflation, ada di sekitar 3-5%. Nah, kalau kenaikan harga barang dan juga biaya pendidikan di sekitar 10%, berarti kita harus mengharapkan adanya promosi karir kita setiap paling tidak 3 tahun sekali. Karena common practice-nya sih, kenaikan gaji kita kalau kita mendapatkan promosi ataupun pindah kantor itu ada di sekitar rata-rata ya 20-30%. Jadi kesulitan berinvestasi itu dirasain banget oleh semua sih hampir, karena mungkin kalau kamu ngerasain investasi pertama kali di tahun 2020 pasti ngerasain cuan yang berlimpah di tahun 2021. Tapi justru di tahun 2022 ini susah banget mencari cuan. Jadi mungkin ada baiknya kalau kamu mengalami kesulitan dalam berinvestasi, kamu harus merestart ulang, take pause dan restart kembali. Dan kesulitan finansial keluarga milenial yang terakhir adalah menabung dana pensiun. Jadi setelah kita bahas tadi semua ya, dari awal budgeting, terus ternyata kenaikan inflasi yang jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji, jadi hidupnya ngepas-ngepas mulu. Jadi pertanyaannya, dari mana kita bisa nabung dana pensiun? Salah satu cara aku mengamankan dana pensiun adalah dengan memastikan kalau nanti pensiun aku sudah memiliki rumah. Dan caranya sekarang, aku untuk memiliki rumah mau nggak mau memang aku mengambil jalur KPR. Untuk video tentang KPR, kamu bisa cek di video YouTube aku ya. Dari berbagai konsultasi yang aku terima, klien-klien aku ini, ternyata aku dapat menyimpulkan kalau ternyata salah satu kesalahan para pensiunan ini belum memiliki rumah. Dan inilah yang menyebabkan anak-anaknya atau sebagian teman kita yang milenial menjadi sandwich generation. Jadi setelah
mengerti gitu dan tahu apa yang harus diantisipasi, buat aku penting banget loh untuk punya rumah. Even rumah kecil, jauh, dan masih jalur KPR itu is okay. Paling tidak aku merasa secure dan aman kalau aku pensiun nanti atau udah tidak produktif, aku sudah punya rumah yang lunak. Kan khawatir banget ya rasanya kalau udah tua harus pindah-pindah, cari tempat tinggal, dan ternyata kita tidak mampu lagi untuk membayar uang sewa rumah tersebut. Jadi diantisipasi dengan mulai mencicil KPR. Ya kalau ada cash sih ya lebih baik. Nah gimana dong cara menabung dana pensiun lainnya? Mau nggak mau kamu memang harus berinvestasi. Dan investasinya ini kita bisa mulai dari yang low risk, medium risk, sampai yang high risk. Karena kalau kita tahu yang low risk itu memang resikonya kecil, tingkat keamanannya tinggi, tapi returnnya ini kecil banget. Bahkan kalau suku bunga sekarang berada di 3,5%, inflasi kita udah jauh di atas 3,5%. Kalau kamu mau mengalahkan inflasi, berarti kamu harus berteman dengan resiko. Caranya, kamu mengupgrade diri kamu dan berteman dengan investasi yang medium risk dan juga yang high risk. Gimana menurut kamu? Apakah kelima kesulitan finansial keluarga milenial ini juga kamu rasakan? Yuk coba drop sharing, curhat di kolom komen, atau mungkin ada masalah finansial yang ingin kamu curhatin, langsung tulis di komen, siapa tahu bisa kita bahas di konten berikutnya. Sampai jumpa!